kepada kita tentang hakikat ketauhidan. Al-Kautsar memiliki makna banyak segala-galanya. Dalam ilmu sharaf biasa dikenal dengan kalimat wazan fa'ala beda dengan wazan fa'ala. Akar kata Al-Kautsar kaf, sa dan ro. Kemudian ada tambahan huruf waw, memiliki isyarat maknanya adalah lebih banyak daripada yang banyak yang kita ketahui. Apa arti banyak? Ya, apa arti banyak? Nah, untuk Al-Kautsar lebih dari itu. Banyak manfaatnya, banyak nikmatnya, banyak penggunanya, banyak waktunya, banyak penyebarannya, segala-galanya banyak. Al-Kautsar. Ada orang yang mengartikan Al-Kautsar adalah telaga di surga. Ada yang mengartikan, ya banyak ya penafsiran dari para ulama Al-Quran. Yang benar yang mana? Tentunya semuanya juga benar karena memang banyak. Jadi semuanya makna yang banyak itu adalah terkandung dalam kalimat Al-Kautsar. Mana spidolnya? Atau pakai telunjuk aja nulisnya? Ya. Ada di belakang. Nah, awal surah kita mendengar kalimat inna, sesungguhnya kami. Yang besar sepedanya ya, bukan yang kecil. Yang besar ada enggak? Yang kecil enggak kelihatan dari jauh nih. Sedang diambil dulu. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kamilah yang telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Sekian banyak ayat kita temukan ketika Allah menggunakan kamu kepada Nabi Muhammad, hakikatnya adalah untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Tapi ada apa di balik penggunaan ka? Tidak kum. Kalau kum kan kamu semuanya, kalau ka kan kamu seorang diri. Betul, isi Al-Kautsar untuk semua umat, tetapi yang menerimanya adalah Nabi Muhammad. Dan kalimat a'ta, memberi. Jelas yang menerima pemberian inilah Nabi Muhammad. Lalu disebarluaskan, diajarkan untuk kepentingan umat. Nah, sekarang kita temukan di awal adalah kalimat inna. Kemudian di sini fasalli li rabbika. Kenapa tidak fasalli lana? Ya. Kalau susunan bahasa kita, kami yang memberikan kepadamu kenikmatan, salatlah kepada kami. Kenapa kok berpindah fasalli li rabbika? Kalau dari awalnya Allahul ladzi a'ta al-kautsar, jelas fasalli li rabbik. Tapi di sini kan dari sinilah inna, kok jadi rabbi? Tidak lana. Ada apa di balik itu? Dalam ilmu balaghah dikenal dengan istilah iltifat. Nah, ini sampai kepada bahasan iltifat. Kalau belajar ilmu balaghah di kuliah itu sudah semester keberapa itu? Kita mau loncat saja ya. Karena ini adalah bahasa Quran ya. Mempelajari bahasa Arab yang sangat diutamakan ilmu nahwu dan sharaf. Untuk Al-Quran tidak cukup nahwu dan sharaf.
Tapi nahwu dan sharaf jelas adalah merupakan pembuka. Tanpa nahwu dan sharaf kita tidak akan mampu memahami bahasa Arab. Tapi tidak cukup nahwu dan sharaf. Harus ada ilmu balaghah. Sesuai dengan namanya balaghah, balaghah nyampe. Ya. Jadi untuk sampai kepada tujuan pelajari ilmu balaghah. Kalau dewasa kan baligh. Kalau orang tidak beres terbaleg. Ya, itu kan. Nah, tentu dengan adanya perpindahan dari kalimat inna menjadi rob, tidak menggunakan fasalli lana, perlu digali ada apa di balik itu. Di dalam Al-Quran yang seperti ini banyak kita temukan. Surat Al-Fatihah awalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka. Kok tiba-tiba jadi iyaka? Kenapa tidak iyahu? Kalau belajar ilmu nahwu saja bisa begitu tuh. Yang mestinya bukan iyaka tapi iyahu. Karena alhamdulillahi huwa, penggantinya adalah hu, ya penggantinya adalah Allah adalah huwa. Alhamdulillahi rabbil alamin iyahu na'budu, tapi iyaka. Itu juga mengandung makna yang perlu digali. Saya masih ingat ya, guru saya sampai saat ini masih hidup kelihatannya, masih ada di YouTube, yang pernah salah seorang muridnya waktu datang ke sini, yaitu Profesor Dr. Muhammad Abu Musa. Beliau adalah ketua jurusan ilmu balaghah di Al-Azhar waktu saya di sana. Ketua jurusan, yaitu prodi ya untuk S2. Dia mengatakan, inna likulli kalimatin minal Qur'ani ma'nan wa inna likulli ma'nan ma'ani. Setiap kata dalam Al-Quran punya makna, dan setiap makna punya banyak makna. Apa tuh? Luar biasa ya. Sekarang kalimat rob maknanya jelas, tapi ada makna di balik penggunaan rob. Kenapa tidak fasalli lana inna a'tainakal kautsar fasalli lana? Tapi Allah berfirman inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbik. Dalam surat Al-Hujurat umpamanya kita temukan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, terus waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah. Kenapa tidak inna akramakum indana? Kita temukan surat Yasin, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa tidak wa ilaihi urja'u? Ya, banyak dalam Al-Quran. Itu yang disebut dengan iltifat. Iltifat itu tentunya perpindahan. Yang dimaksud Rabb ialah yang mengatakan inna. Itulah Rabb. Ada apa di balik perpindahan dari inna menjadi Rabbika? Kalau sekilas dalam ilmu balaghah, ilmu dasar, mungkin mengatakan supaya ada pembaharuan, asal kami jadi Rabb. Sebab jadid ladzid katanya, yang baru itu enak. Cuma sekadar itu? Enggak. Kalau baju baru ialah beda dengan baju yang sudah lama. Tapi di sini tentu ada makna di balik itu. Ketika kita tidak membahas masalah ini, sulit untuk menjawab apabila ada non-muslim berkata surat Al-Fatihah itu, ini pernah saya dengar soalnya, bahkan saya pernah melalui media sosial ya diskusi dengan seorang non-muslim, tapi saya tidak kenal kecuali melalui media. Ketika dia berkata, nih Quran bicara begini, surat ini, saya bilang itu bukan Quran. Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Saya ngotot aja di situ. Sekian banyak dia ungkapkan kata surat Maryam, surat ini, surat Al-Fatihah. Yang Anda sampaikan bukan Quran.
Itu terjemah pikiran manusia. Qurannya enggak begitu. Sampai akhirnya dia mungkin kesulitan untuk menyampaikan berbagai bantahan kepada saya cukup segitu aja. Quran enggak begitu. Nah, fasholli ila rabbik. Salatlah kamu karena Rabbmu. Sungguh telah kami berikan kepada engkau Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak yang tak terhingga di dunia di akhirat. Dan Rasulullah SAW disebut sebagai penyebar rahmah ke seluruh alam. Itu juga termasuk Al-Kautsar. Hanya Nabi Muhammad yang punya kedudukan sebagai penyebar rahmah untuk seluruh alam. Seluruh alam, bukan manusia saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini pasti saat sekarang sedang banyak pembahasan, sedang banyak yang membaca karena sekarang bulan Rabiul Awal. Oh, di mana-mana kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah penyebar rahmat sejak beliau masih hidup di muka bumi sampai beliau wafat, sampai nanti pada hari kiamat masih tetap menyebarkan rahmat. Karena untuk alam, dan kalau untuk alam, alam bumi, alam langit, alam zahir, alam gaib, alam termasuk manusia, jin, malaikat, arasy, Rasulullah menyebarkan rahmat ke semuanya itu. Praktiknya bagaimana? Itulah Al-Kautsar, banyak sekali yang tidak mungkin terjangkau oleh akal kita. Rasulullah pada waktu Mi'raj sampai di satu tempat, Jibril berkata, lanjutkan aku cuma sampai di sini. Berarti yang ditelusuri, yang dilalui Rasul tidak sampai dilalui oleh Jibril. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jibril saja enggak nyampe. Dan saat ini ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, Rasul menyebarkan rahmat, Rasul menjawab salam kita. Hadis riwayat Abu Dawud, ma sallama ahadun alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alis salam. Tak seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali ruhku dikembalikan padaku hingga aku membalas salam orang tersebut. Tapi ingat, ini hanya menjawab salam, jangan dikembangkan. Sampai orang datang umpamanya menuju kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, oh enggak dibenarkan. Atau umpamanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasulullah tolonglah aku, enggak ada itu. Agisni ya Rasulullah, enggak dibenarkan. Kalaulah ada yang berpandangan seperti itu, biarlah kita enggak usah ikut-ikutan. Semoga kalau salah, semoga Allah ampuni. Karena percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, cuma cara membuktikan kepercayaannya berbeda. Ringan-ringan saja kita ya. Melihat perbedaan jangan terlalu pusing. Ketika kita melihat ada kesamaannya, melalui kesamaannya kita bersaudara. Saya tadi subuh membahas materi dengan judul bid'ah yang sunnah. Cukup ramai tadi. Biasa-biasa jam 6 sudah selesai. Tadi mah kalau enggak saya stop, masih terus pertanyaan. Sampai jam 6.20 terus ada yang ya bertanya, udah Pak, saya bilang kita lanjutkan bulan depan aja ya, ya katanya. Ya. Baik. Di sini dengan menggunakan fasholli li rabbik, berarti kita ketika melaksanakan sholat ingat akan karunia Allah yang tercurah kepada seluruh umat manusia melalui jalan Rasulullah SAW, karena beliau ditugaskan menjadi penyebar rahmah. Penyebarannya Al-Kautsar tersebar kemana-mana. Buat kita sebagai umat Nabi Muhammad, sholli li rabbik, lakukan sholat karena Rabbmu. Perintah pertama ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi tujuan untuk kita semuanya.
Karena Rasulullah sudah terbiasa melaksanakan sholat sebelum surat Al-Kautsar turun. Sudah biasa melaksanakan sholat. Nah, fasalli ila rabbik. Kenapa pula tidak fasalli lillah? Ya. Dalam surat Al-Fatihah kita temukan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Allah Rabbi. Rabbi ada Allah, ada Rabb. Apa bedanya ketika kita menyebut nama Allah dan nama Rabb? Ketika kita menyebut nama Allah, itu meningkatkan ketauhidan, hanya Allah. Ketika kita menyebut nama Rabb, kita tingkatkan syukur akan karunia yang tercurah kepada kita. Karena itu doa-doa dalam Al-Quran diawali dengan Rabbana Rabbi untuk menyampaikan permohonan yang kita perlukan, dan permohonan keselamatan diawali dengan Rabb. Adapun Allahumma itu doa untuk meningkatkan ketauhidan. Silakan dilihat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan Allahumma, ya Allah, pemilik semua kekuasaan. Berbicara tentang masalah kekuasaan, siapa pemiliknya? Hanya Allah. Tu'til mulka, engkau ya Allah datangkan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Tu'ti bukan tu'ti. Ya. Kenapa tidak tu'ti? Allah tidak memberi, cuma menitipkan, mengamanatkan. Makanya tu'ti. Hati-hati itu ya. Pengucapan huruf sesuai dengan kedengarannya juga, antara hamzah dengan ain dan ta dengan tha, mana yang lebih memiliki bobot berat. Ya. Tu'ti datangkan, tu'ti memberi. Kalau memberi ada perpindahan kepemilikan. Kalau mendatangkan tidak ada perpindahan kepemilikan. Ada tamu datang pakai Grab, kemudian mau pulang, dia mau pakai Grab lagi, langsung nanti bisa biar saya pesan, dipesan sama santri. Udah Pak, sudah saya bawakan Grab, saya bawakan buat kamu, itu u'ti bukan u'ti. Ya, hanya membawa, tidak memberikan. Grabnya bukan milik dia. Ya. Nah, Allah ketauhidan. Rabb mengingatkan tentang hakikat kekuasaan, karunia. Apa makna Rabb? Surat Al-A'la penjelasannya. Sabbihisma rabbik al-a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a faj'alahu gusaan ahwa. Sifatnya ada sampai 7 ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan ahwa. 7 sifat Rabb. Dalam surat Al-Fatihah kita temukan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat An-Nas kita temukan qul a'udzu birabbin nas. Kenapa tidak birabbil alamin? Surat Al-Fatihah membimbing kita untuk membaca alam keseluruhan. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus sampai surat Al-Falaq kita dibawa untuk membaca alam. Dan Allah tegaskan, ingat aturan Al-Quran untuk kamu wahai manusia. Kamu banyak dihadapkan kepada berbagai tantangan, kamu terancam kalau tidak mendapatkan perlindungan. Karena itu ungkapkan oleh kamu a'udzu birabbin nas, rabbin nas. Di akhir minal jinnati wan nas. Bukankah Allah rabbil jinnati wan nas? Kenapa birabbin nas? Penekanan di situ. Manusia yang jadi sasaran utama diturunkannya Al-Quran. Kata Rabb jangan disamakan artinya dengan ilah. Jangan.
Dalam Al-Quran kalimat ilah bila disambung dalam bahasa nahunya idhafat, ya, sekilas sajalah kita hanya belajar nahunya, pinterlah semuanya. Ya, itu kalau 2 kata atau 3 kata disambung namanya idhafah. Meja, meja apa nih? Meja kaca, maktabuz zujaj. Meja apa nih? Meja besi, maktabul hadid atau tawilatul hadid. Itu disambung. Allah, ilah, Rob. Kalau Rob suka disambung kepada apa saja. Tapi kalau ilah hanya disambung kepada dhamir manusia. Ilahukum, ilahahu, ilahaka. Tidak ada dalam Al-Quran ditemukan kalimat ilahul alamin. Tidak ada. Tidak ada kalimat ilahul masyriqi. Yang ada Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau begitu maka jangan disamakan. Ketika kita mau menerjemahkan ilah dengan Rabb, jangan disamakan. Terjemah yang beredar sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu Tuhan yang satu. Yang benar yang diterjemahkan dengan Tuhan itu Rabb ataukah ilah? Untuk sementara ini masih dianggap benar dua-duanya. Kalau begitu sama dong ilah dengan Rabb. Iya sama, enggak. Jangan dianggap sama. Kenapa jangan dianggap sama? Al-Quran mengingatkan kita untuk selalu menyatakan la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Adakah kalimat la robba illallah? Enggak ada la robba illallah. Bila ada yang menyatakan la robba illallah, bertentangan dengan Al-Quran. Kita lihat surat Yusuf. Nah, surat Yusuf Ya sahibai sijni amma ahaduhuma fayasqi rabbahu khamra. Nabi Yusuf berkata kepada 2 teman yang sama-sama sedang dipenjara, wahai 2 kawanku yang sama-sama kita dipenjara, amma ahadukuma, salah seorang di antara kamu sebentar lagi akan mendapatkan amnesti, akan dikeluarkan dari penjara karena dapat tugas. Apa tugasnya? Yasqi rabbahu khamra, akan menjadi petugas menyediakan minuman, menyediakan khamr untuk Robnya. Masa Allah dikasih khamr? Berarti kalimat Rabb di sini bukan Allah. Kalau begitu sekarang kita yakini tidak selalu makna Rabb dalam Al-Quran ditujukan kepada Allah. Tapi kalau ilah sudah ada penegasan la ilaha illallah. Yang mengaku ada ilah selain Allah harus diyakinkan tidak ada ilah selain Allah. Tapi yang mengaku ada Rabb selain Allah tidak masalah. Ya. Karena surat Yusuf pun melegalkan kata Rabb untuk selain Allah. Jadi kalau ada nanti entah ikhwan atau akhwat atau keluarga, ini yang dalam kandungan laki-laki, perempuan laki-laki,
rencana namanya siapa? Namanya Robi. Boleh nggak? Silahkan. Ilahi, oh jangan. Ya. Robi boleh. Ini kan Robi. Ya. Kemudian lanjutan ayat, mari kita perhatikan. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Berarti berapa kali sebut Rabb? Rabbahu, kemudian Rabbika, Rabbihi. Tuh ada 3 kali sebut. Rabbahu khamra, Udhkurni inda rabbik fa ansaw syaitanu dzikra rabbih. 3 kali Rabb disebut dalam 2 ayat. 3-tiganya bukan yang dimaksud dengan Rabb adalah Allah. Terus siapa? Fir'aun atau Raja Mesir. Nah, kenapa tidak disebut Fir'aun saja? Memang Raja Mesir juga ada beberapa jenis akidahnya ya. Kalau yang dihubung zaman Nabi Musa itu adalah Fir'aun yang betul-betul nakal ya. Ana rabbukumul a'la gitu. Tapi kalau zaman Nabi Yusuf, konon kabarnya Rabb zaman Nabi Yusuf tidak sama. Dia tidak termasuk yang mengaku sebagai Tuhan. Wallahu a'lam. Yang jelas saya nggak pernah ketemu. Nah, ini Nabi Yusuf menjelaskan tentang mimpi sebetulnya. Wa qala al-maliku inni ara sab'a, ini juga adalah mimpi. Nah, maka terdengar ada mimpi, lanjutannya Nabi Yusuf menjelaskan tentang mimpi berikutnya. Jadi kita ingat lagi, kembali lagi kepada surat Al-Kautsar. Fasalli li rabbik. Untuk salat, maka kita menyebut Rabbik itu untuk diingatkan tentang karunia Allah dan pencipta. Rabb itu yang menciptakan. Sesuai dengan surat Al-A'la, allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Tapi untuk Rabb di sini jelas bukan Allah. Artinya kata Rabb tidak selalu bermakna ilah. Ketika setiap kali kata Rabb diartikan Tuhan sama dengan ilah, kalau kita mampu mencari terjemah yang lain, gantilah. Makanya saya dalam buku-buku yang sedang saya tulis, ketika Rabb, ya saya gunakan Rabb sajalah, tidak diterjemahkan. Terjemah itu kadang-kadang ada yang menimbulkan masalah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan tentang Ar-Rahman alal arsy istawa, thumma istawa alal arsy. Ada thumma istawa ila sama, ada thumma istawa alal arsy, ada Ar-Rahman alal arsy istawa. Kalimat istawa terulang dalam Al-Quran 9 kali. Thumma istawa alal arsy sampai 6 kali. Thumma istawa ila sama ada 2 kali. Ar-Rahman alal arsy istawa 1 kali. Kalimat istawa, ini mampir dulu ke kalimat yang lain ya. Kalimat istawa itu kan istawa kalau fi'il mudhari'nya adalah yastawi. Ya. Yastawi. Sama dengan ishtara, yashtari, ya. Nah, sama nih. Istawa yastawi, ishtara yashtari. Ketika yashtari diartikan membeli, ishtara juga membeli. Ketika yastawi diartikan sama, istawa diartikan bersemayam, nggak tahu juga itu. Hah? Saya mempertanyakan,
Kenapa istawa diartikan bersemayam? Gara-gara diartikan istawa bersemayam menjadi masalah. Gimana, protes aja gitu? Kepada para ulama di Kemenag, ganti tuh istawa, terjemahkannya jangan bersemayam, jadi ramai itu. Kan jauh sekali ya. Yastawi, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innal apa la tastawi alhasanatu wassayi'ah. La tastawi alhasanah. Kalimat yastawi sama artinya. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yastawi, sama artinya. Kenapa istawa bersemayam ya? Emang nggak ada makna lain, nggak ada arti lain? Itulah mungkin kata ulama juga, kami juga nyari, nggak ketemu gitu. Udah, kalau memang nggak ketemu artinya untuk istawa, sebaiknya jangan dikasih terjemah saja, biar aman. Ya kan harus diketahui maknanya. Buktinya bukan diketahui malah jadi kacau, malah jadi rame. Ketika Arash ditemukan dalam surat An-Naml, bagaimana bunyinya? Ya ayyuhal mala'u man ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya si Neng Balkis, pakai nengnya. Maka Ifrit berkata, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku, kata Ifrit. Ifrit itu artinya yang cerdas. Dari golongan jin disebut Ifrit. Jadi kalau ada orang disebut Ifrit gak usah marahnya. Saya dulu pernah waktu baru kali kedua ke Mekah. Ada orang Arab nanya kepada saya, kamu Muslim? Saya balik tanya, emang boleh non Muslim masuk sini? Ya nggak boleh. Ya kenapa nanya kalau gitu? Saya bilang. Akhirnya dia nanya lagi, baik kalau gitu katanya. Coba rukun Islam berapa? Saya bilang waktu itu 7. Kok 7? Terus gimana? 5 lah. Mana dalilnya? Dia bacakan kan, Bunyal Islam ala khamsin. Enggak nyebut rukun kok. Hadis kan tidak menyebutkan Rasul bersabda arkanul Islam khamsa, enggak. Tapi Bunyal Islam ala khamsin. Kalau Rasul menyebutkan rukun, saya ikuti. Kalau Rasul tidak menyebutkan rukun, saya enggak apa-apa, sebenarnya enggak nyebut rukun. Habis dia mempermainkan saya mainin juga gitu. Akhirnya, kalau kamu 7 apa? Di khitan, saya bilang syahadat, sholat, ngarang aja gitu kan. Sampailah jihad. Kalau enggak di khitan saya enggak bisa sholat, saya bilang. Kalau enggak jihad enggak tersebar Islam. Akhirnya wallahi anta ifrit katanya. Demi Allah kamu ifrit katanya. Ya akhirnya ya bercanda ya, saya begitu aja. Habis dia juga nanya begitu, saya masih ingat aja dulu. Ya qala ifritum minal jin ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Ifrit berkata, aku siap menghadirkan singgasana dia. Kapan? Ya sebelum engkau selesai menyampaikan pengajian sudah siap. Kan gitu. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dibalas dengan kalimat, orang yang mendapatkan ilmu dari Rabbnya berkata, kalau kamu siap mendatangkan singgasana sebelum pengajian selesai, aku siap menghadirkan singgasana
sebelum kau kedipkan mata. Lebih cepat lagi. Menurut salah seorang mufassir dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah kalau tidak salah, yang dimaksud dengan rajulun indahu ilmu minal ilmi itu Sulaiman sendiri. Jadi seakan-akan Ifrit berkata, aku siap menghadirkan secepatnya sebelum engkau selesai, sudah aku siapkan singgasana sudah ada. Seakan-akan Sulaiman berkata, lambat kamu. Nih sekarang sudah ada. Gitu maksudnya. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman ternyata mendapatkan tawaran Ifrit, tidak beliau hiraukan. Artinya Sulaiman tidak perlu bantuan jin. Jangan sampai dianggap tuh Sulaiman juga minta bantuan kepada jin. Jadi kalau kita minta bantuan kepada jin, sah-sah saja ikut Sulaiman. Enggak, Sulaiman enggak minta bantuan kepada jin. Justru jin menawarkan diri, enggak dihiraukan. Ya. Ya, saya lanjutkan. Masih pembahasan tentang Rob ini ya. Jadi fasol li rabbik ini artinya dari inna kepada Rob dalam rangka memelihara ketauhidan, dalam rangka mengingatkan bahwa kalimat inna jangan dipandang Allah itu banyak, tapi Allah adalah Rabbmu, dan Rabb itu adalah satu. Kalau banyak arbab, berarti kalau kita temukan ini dalam Al-Quran ada kata-kata yang biasa diterjemahkan dengan kami, maka terus lanjutkan, pasti ada dikembalikan kepada Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Ya. Di mana lagi? Silahkan. Ketika ada kalimat inna, pasti tidak lama kita akan temukan pengarahan yang dimaksud dengan nahnu adalah Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Lanjutannya justru di situ pembahasan ketauhidan terus. Dari mulai wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, itu pembahasan tauhid semuanya bawahnya itu. Memang beda ayat, tapi lanjutannya tauhid semuanya. Baik, salatlah. Salat adalah jelas merupakan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang melaksanakan salat, sasaran utama adalah Rabb, maka perbedaan dalam salat tidak akan mengganggu komunikasi. Ya, perbedaan dalam salat. Boleh gitu berbeda, realitanya berbeda. Jadi kalau begitu maka ada ungkapan seseorang bahwa ikhtilaf itu rahmah, realita. Bukan dalil ya, realita. Realita mah enggak usah pakai dalil. Umpamanya ada orang yang berkata Bandung lebih dingin daripada Jakarta. Dalilnya mana? Enggak usah pakai dalil. Ya, yang namanya realita itu sudah begitu saja. Nah, maka salat li rabbik ini penekanan, kamu salat untuk Rabb. Kalau salat untuk Rabb sudah arahan kamu kepada Allah saja. Jangan sampai lihat kanan lihat kiri, kok kamu salatnya kayak begitu sih. Sudah Allah yang dimaksud oleh dia juga. Nah, perbedaan-perbedaan dalam salat ini ketika saya membahas fasholli li rabbik, muncul pemikiran salat itu mempersatukan umat. Kenapa kok banyak orang yang berantem gara-gara perbedaan dalam salat? Aneh kan? Mestinya kalau benar li rabbik akan bersatu umat. Disitulah
muncul ide ingin menulis berbagai masalah yang berhubungan dengan sholat, maka dibahaslah dalam buku ini. Sehingga di sini tertulis fikih kontroversi sholat, kurban, dan haji. Di sini pembahasan sholat 40 masalah. Pembahasan sholat. Yang saya bahas dalam buku ini adalah masalah kontroversialnya saja. Kalau yang sudah disepakati, udah tinggal baca buku-buku yang lain. Dan yang kontroversinya juga adalah yang belum dibahas oleh yang lain. Yang sudah dibahas, sudah ikuti yang lain saja. Dan maksudnya di sini solusinya yang saya bahas. Bukan mana yang kuat, mana yang enggak, tapi solusinya. Ya, salah satu contoh umpamanya pernah disampaikan tentang kunut subuh. Solusinya apa? Ketika Anas bin Malik ditanya, aqanata ya, aqanatan nabiyyu. Di sini kalimatnya kata kerja ini. Kata kerja masa lalu. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim adalah hal qanata. Hadis riwayat Muslim ya. Sama artinya aqanata dengan hal qanata. Pertanyaan, apakah Rasul telah kunut pada waktu subuh? Dalam hadis riwayat Muslim, fi salatis subuh, pakai shalah, ada sebutannya. Jawabannya na'am, ba'dar ruku'i yasiran, iya setelah ruku sebentar. Muncul pertanyaan, kalau hadis tentang kunut itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim, kenapa di Mekah, di Madinah enggak biasa kunut? Jawabannya pakai ini. Yang suka kunut jawabannya ini juga. Kok bisa satu hadis dijadikan jawaban untuk menjawab dua hal yang jelas-jelas berbeda? Buat yang suka kunut, jawabannya Rasul dulu kunut. Silakan saja kalau mau kunut terus. Buat yang tidak biasa kunut, Rasul dulu aja kunut. Sekarang bagaimana? Enggak tahu. Karena kalimat qanata itu adalah kata kerja lampau. Lain hanya dengan kalau umpamanya ada kalimat kana, nah yaknutu. Nah, kalau kana yaknutu itu adalah ini kebiasaan. Ya. Kalau qanata bukan kebiasaan, kalau kana yaknutu itu kebiasaan. Sekiranya Anas ditanya, hal kana an-nabiyyu yaknutu fi subhi, itu harus terus menerus. Tapi kalau hal qanata enggak mesti terus menerus. Mungkin pernah sekali, mungkin 20 kali, mungkin terus, sering, terserah. Oleh karena itu, yang suka kunut subuh dengan yang tidak suka kunut subuh pakai dalil ini, dua-duanya benar. Tinjauan bahasa, tapi ini tentu bahasa nahwu, shorof, balaghah. Ya, 3 bahasa itu harus. Kalau cuma nahwu saja, iya sudah kunut. Maksudnya, iya sudah kunut. Selesai. Tapi kalau dengan adanya pertanyaan fi'il madhi, ada apa di balik itu? Dulu kunut, apakah terus menerus? Gak tahu. Udahlah kalau gitu, saya juga udah pernah kunut kok. Rasul juga udah pernah kunut, saya enggak. Selesai, beres. Ya karena dulu Rasulullah kunut, saya mau kunut terus, silahkan. Ya. Beres kan ya? Itu yang saya bahas di dalam buku ini. Jadi solusinya begitu. Baik, kita lanjutkan. Fasholli li rabbik, salat itu jelas mempertemukan umat. Kemarin kan datang tuh dari Vatikan, ya, orang yang diyakini suci, dan itulah komen-komen saudara-saudara kita sebangsa, setanah air, beda akidah, mengatakan kami berterima kasih dengan kalimat puji Tuhan, Babah suci datang.
sampai disambut di Masjid Istiqlal. Dan dia walaupun tampil bahagia, bagaimanapun tidak sebahagia imam-imam besar masjid. Bagaimanapun dia dibilang-bilang di media sosial umatnya lebih banyak daripada umat Islam menurut media kan. Katanya kan orang Kristen jumlahnya nomor 1 di dunia. Buktinya mana? Bahkan dia menjadikan Vatikan sebagai tempat hajinya orang Kristen. Musim hajinya saja enggak sebanyak musim umroh di Mekah. Sedih kan? Sedih itu. Umat Kristen lebih banyak musim haji kalah sama musim umroh di Mekah. Itu sedih itu dia. Maka belajarlah ke Indonesia. Jumlah umat Islam Indonesia kan jumlah muslim terbesar di dunia. Belajar ke sini. Masjid Istiqlal begitu besar. Itu belum tingkat internasional. Baru tingkat nasional seluas itu, dan itu sering penuh. Mana ada gereja yang luasnya seluas Masjid Istiqlal? Sedunia enggak ada. Saya cari, tidak pakai jalan-jalan, enggak akan ketemu. Tapi cukup dengan tanyakan kepada Ustadz Google. Yang paling luas itu menampung 40.000. Itu terluas di dunia. Istiqlal menampung 100.000. Belum apa-apa dibanding dengan Masjid Nabawi. Belum lagi dibanding dengan Masjidil Haram. Ya. Makanya kalau ada orang berkata umat Islam tertinggal, itu ungkapan dari orang yang frustasi itu. Para santri harus betul-betul mampu meyakinkan umat Islam umat termaju. Dalam 2 hal tertinggal. Apa itu dalam 2 hal? Pertama, membuat berita bohong tertinggal. Apalagi memfitnah itu tertinggal. Tapi dalam urusan teknologi, militer, ekonomi termaju. Kita harus berbalik arah. Tapi mana buktinya? Silahkan kau cari yang termaju agama mana. Agama Muslim yang termaju. Ya tapi kenapa teknologi dikuasai oleh non-Muslim? Buktinya mana? Umat Islam menguasai teknologi 24 jam menggunakan teknologi untuk dakwah. Mana yang lain? Berarti kan yang menguasai teknologi adalah umat Islam. Baru aja tingkat santri ceramahnya udah pakai teknologi. Iya. Orang tua keluarga sudah nonton tuh ceramah akhwat, ceramah ikhwan di rumah masing-masing. Luar biasa. Nah, dulu pernah ada santri, salah seorang santri akhwat, ceramah di sini, live streaming. Ibunya telepon ke Umi. Umi, itu anak saya, kok bisa ngomong? Anak saya itu pemalu, kok setelahnya di sana bisa ceramah? Nangis tuh si ibunya itu. Karena dikenal dia tuh pemalu, jarang bicara, kok tiba-tiba di majlis jadi penceramah kan gitu. Ya, berarti memang teknologi, pengguna teknologi terbanyak umat Islam. Apalagi pengguna pesawat, siapa yang lebih banyak daripada umat Islam? Ya, umroh itu antri terus, haji sampai harus nunggu sekian puluh tahun. Cari di seluruh dunia ada enggak satu kota milik non-Muslim untuk berkunjung ke sana antri 1 tahun saja? Mana ada? Untuk Mekah antri, Bandung ini sekarang antrinya 27 tahun. Kalau daftar hari ini tungguan 27 tahun. Itu masih cepat.
Malaysia ada yang harus nunggu kalau sesuai dengan daftar 142 tahun. Sekitar 10 tahun yang lalu saya nanya kepada orang Malaysia, namanya Dr. Rizwan ke Bandung. Dokter, kalau di sana daftar haji saat ini itu nunggu urutannya ke berapa? Waktu itu masih 102 tahun. Sekarang sudah 140 tahun. Bisa enggak berangkat nunggu 140 tahun? Ya nanti kan yang sudah duluan daftar ada yang meninggal, ada yang meninggal, ada yang meninggal. Jadi orang sana mungkin pada tua-tua semuanya. Enggak begitu juga. Ketika orang tua yang daftar tidak sempat berangkat, keburu wafat, maka diganti sama anaknya. Bisa begitu. Ada negara yang lain, kota yang lain, yang kalau berkunjung harus antri, nggak ada. Cuma kota milik umat Islam. Apalagi kemajuan umat Islam. Tapi kan tidak hanya sekedar untuk mengunjungi tanah suci yang disebut kemajuan. Hotel mana milik umat Islam yang terhebat? Hotel nomor 1 termewah di dunia milik umat Islam. Nomor 2 pun milik umat Islam. Yuk kita nanti ke sana ya. Hotel termewah di dunia adanya di Maldives. Maldives itu 100% umat Islam. Saya pernah ke sana melalui internet. Iya, luar biasa. Jadi kelihatan dari luar cuma atapnya saja, tapi kalau ke dalam itu di bawah laut. Kelihatan cuma atapnya di atas laut, tapi ke bawahnya itu luar biasa indahnya. Itu di Maldives. Tapi bukan termahal, termewah. Untuk termahal mungkin milik non-muslim. Karena kemewahan tidak selalu dengan harga. Kenapa? Non-muslim yang lebih mahal. Karena di hotel termahal, di situ adalah disediakan khamr, disediakan pasangan. Ya, itu mungkin lebih mahal. Di hotel milik umat Islam enggak begitu. Tower tertinggi sedunia milik umat Islam, yaitu di Dubai. Itu tidak bisa dibantah itu. Makanya jangan sampai kita sebagai umat Islam tinggal diam mendengar kalimat umat Islam tertinggal. Enggak, umat Islam termaju. Militer bagaimana? Banyak orang berkata yang paling maju militernya Yahudi. Kalau betul Yahudi militernya paling maju, sudah sekian puluh tahun yang lalu Palestina habis. Realitanya kan enggak. Dibantu oleh sekian banyak negara, ternyata umat Islam di Palestina masih tetap eksis. Mana buktinya Yahudi lebih maju militernya? Kita membicara realita, gak pakai dalil, realita aja. Cuma memang non-muslim tidak ridho mengaku umat Islam maju. Dibikinlah berita bahwa orang terkaya di dunia dari nomor 1 sampai nomor 100 sekian Yahudi semuanya. Hartanya sekian triliun sekian. Gampang bikin berita, sepakat aja. Nih kalau sekiranya kita telah Maqdis umpamanya, yang belajar di Maqdis dalam sepekan itu sekitar 2000-an ya, dalam sepekan. Karena guru di Maqdis ada 40, itu di luar, tambah lagi di sini. Ini di luar saja 40 guru. Masing-masing satu guru ada yang 10 kelas, ada yang 20 kelas. Itu kalau 10 kelas saja, satu kelasnya 5 berarti 50. 50 kali 40 sudah 2000 ya. Ada yang 20 kelas. Nah, sekiranya 2000 orang langsung kita minta sampaikan oleh semua orang yang belajar di Maqdis
bahwa orang yang terkaya di dunia namanya Saiful Islam. Melalui media sosial, hartanya sekian. Udah sebarluaskan berita. Oh, ternyata kita ketinggalan berita nih. Ternyata yang terkaya. Kan bisa begitu tuh. Makanya tadi saya katakan tertinggalnya umat Islam dalam membuat berita bohong tertinggal. Karena tidak boleh meninggalkan diri. Dikatakan Yahudi terkaya di dunia, hartanya sekian. Buktinya mana? Kita melihat bukti saja. Tapi kalau umat Islam, kekayaannya bikin masjid begitu besar, bikin hotel, bikin tower, kemudian berkunjung ke Mekah terus-terusan antri, dan pada bulan Ramadan tahun 2015, nggak tahu sekarang berapa itu, tahun 2015 bulan Ramadan di Madinah setiap kali iftar Ramadan menghabiskan 3 miliar setiap hari. Itu Madinah, belum Mekah. Tahun 2015 belum lagi sekarang berapa. Saya tidak dapat berita lagi itu. Itu dari mana dana itu? Dan bulan Ramadan umat Islam biasa berlomba memberi, bukan berlomba menerima. Memberi. Kekayaan umat Islam tidak kalah sama yang lain. Rubah ya paradigma yang menyatakan umat Islam tertinggal. Enggak, keliru itu. Baik, sholat bertemu, mempertemukan umat di seluruh dunia, dan persatuan umat Islam, persatuan termaju, enggak mungkin bisa diikuti yang lain. Kalaulah di kawasan-kawasan tertentu dibilang umat Islam pecah, diadu domba bisa pecah, iya di lokal tertentu. Tapi untuk tingkat internasional enggak. Karena Al-Quran sudah menyebutkan, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ingat ketika kami jadikan Baitullah sebagai tempat pertemuan manusia, dan sampai saat ini Baitullah lah tempat pertemuan manusia dari berbagai penjuru dunia. Jadi kembali lagi kepada fasalli rabbik, ketika Rabb. Nah, kenapa tidak fasalli lillah? Salat itu betul-betul mengingatkan karunia yang tercurah kepada kita dari sifat Allah yang disebut dengan Rabb, karena Rabbul Alamin, Rabbin Nas, mengingatkan hakikat sumber kenikmatan. Allah satu-satunya yang kita sembah, Ilah satu-satunya yang kita sembah, Rabb yang merupakan sumber kenikmatan. Makanya kalimat Rabbana saat kita berdoa memohon rizki, memohon sehat, memohon ampun, diawali dengan Rabbana. Rabbana innana sami'na Rabbana hab lana min azwajina Rabbana atina fid dunya rabbi adkhilni Rabb. Kalimat Allahumma hanya terulang 5 kali dalam Al-Quran. Ucapan umat beriman, qulillahumma malikal mulki. Kemudian alhamdulillah kemudian Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, kemudian Allahumma rabbana Nabi Isa, kemudian ada Allahumma ungkapan orang kafir kan. Ya apa itu, in kana hadzal haqqu fa amtir apa surat Al-Anfal itu. Nah, lupa lagi itu. Jadi ungkapan-ungkapan yang disampaikan hamba Allah saat berdoa merupakan bimbingan dari Allah, diawali dengan Rabbana. Dan ada Rabbana, ada Rabbi. Kalau Rabbi untuk sendiri, walaupun yang diminta untuk orang banyak. Kalau Rabbana untuk bersama. Jadi doa bersama, bimbingannya dari Al-Quran. Kalau ada orang yang berkata enggak ada doa bersama, masing-masing aja lah, keperluannya juga beda. Betul, ada keperluan yang berbeda, tapi ada keperluan yang bersama. Ya, kalau keperluan bersama, mohon ampun, mohon rahmat, mohon selamat, itu keperluan bersama. Tapi kalau keperluan yang berbeda, bujangan, gadis ingin punya jodoh yang soleh, yang solehah, nenek kakek enggak lagi. Nah, itu beda lah gitu. Ya, saya anjurkan lah gitu, ikhwan dan akhwat.
Yang penting dapat pasangan itu solehnya atau soleha. Gak apa-apa ganteng cantik juga. Nah, yang penting mas soleh soleha. Urusan ganteng cantik, itu mah nomor satu. Iya. Kalau hafalan Quran, itu mah nomor utama. Udah gitu aja. Iya. Gak usah muluk-muluk maksudnya. Fasholli li rabbika. Nah, berarti kalimat inna, kami Rabb, kita diarahkan untuk bertauhid. Salat penekanan ketauhidan. Kalau sekiranya fasholli lana, hilang makna ketauhidan dalam salat. Dengan salat itu jelas sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintah-perintah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ibadah suka pakai kata tauhid. Inna akramakum indallah atqakum fasholli li rabbik. Tapi kalau berkaitan dengan masalah ingat karunia Allah, Allah banyak menggunakan kalimat kami, ta'zim. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini artinya motong. Ya, kenapa? Wanhar itu motong hewan. Nanti insya Allah kita perluas bahasan tentang berkurban. Wanhar motong hewan, dalam hadis sekian banyak berbicara tentang pemotongan hewan itu ada 4 syariat ya, potong hewan dalam Islam. Pertama aqiqah, kedua hadyu, ketiga kurban, keempat dam. Ada 4 tipe. Semuanya itu wanhar. Karena kurban dipotong, dam dipotong, aqiqah dipotong. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Pembahasan wanhar jangan cuma kurban bulan haji saja, tapi termasuk juga aqiqah. Dan berbicara tentang 4 cara tadi, ada kurban, ada hadyu, ada aqiqah, itu ada perbedaan di samping ada kesamaan. Kalau kurban, hewan dipotong pada waktu yang sudah dipastikan, mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Tempatnya bebas di mana saja. Kalau dam, itu akibat pelanggaran orang yang ibadat di Masjidil Haram di Mekah, maka wajib menyembelih hewan di sana. Kapan? Terserah kapan saja. Jadi kalau kurban bebas tempat, terbatas waktu. Kalau dam bebas waktu, terbatas tempat. Kemudian kalau hadyu itu paket umroh dan haji, terbatas waktu, terbatas tempat. Tempatnya hanya di sana, waktunya hanya mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Kalau aqiqah lebih terbatas lagi waktunya, tempatnya bebas. Waktunya kalau kurban 4 hari, hadyu 4 hari, kalau aqiqah cuma 1 hari. Ini harus saya sampaikan karena ada alumni pesantren ini sudah nikah, pas melahirkan, kemudian budaya di kampung istrinya hadyunya nanti hari ke-14, hari ke-40. Saya bilang hari ke-40 kurban, akikah hari ke-40 bukan akikah, saya bilang itu mah. Akikah itu hari ke-7. Ya. Kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi tudbahu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhallaq wa yusamma. Setiap anak lahir laksana barang gadean yang ditebus dengan aqiqah.
dipotong pada hari ke-7 bersamaan dengan digundul dan dikasih nama pada hari ke-7. Tapi karena katanya boleh ada kelipatan angka 7, iyalah, tapi itu bukan kata hadis. Itu mah kata sebahagian ulama. Kalau Rasul tidak menyebutkan, hanya hari ke-7. 4 jenis tadi ada kaitan juga dengan distribusinya. Hadyu yang dipotong di Mekah bebas siapapun yang memakannya, termasuk yang mengeluarkan. Kalau dam hanya orang lain, dirinya tidak. Kurban siapapun silakan, termasuk non muslim silakan kasih. Aqiqah siapapun boleh kecuali bayi. Ya bayi baru 7 hari jangan dikasih gulai lah, jangan. Ya itu adalah berkaitan dengan pendistribusiannya itu. Wanhar itu semuanya termasuk wanhar. Dan dengan adanya perintah wanhar, maka semakin terbukti umat Islam itu hartanya tidak hanya berguna buat keluarga, tapi buat masyarakat, bahkan non muslim silahkan dikasih. Biasa kan kalau di sini motong kurban, non muslim kan dibaginya, suka nerima mereka. Iya suka nerima. Di sini kan ada non muslim satu, ada sini. Udah pada hari kurban kita bagi sebagai komunikasi kemanusiaan, dan itu syiar Islam. Dan kalimat sholli ditujukan kepada satu orang, wanhar ditujukan kepada satu orang. Nah ini muncul pembahasan hukum sekarang. Sholat, setiap kita melaksanakan sholat setiap hari minimal 5 kali. Kemudian wanhar perintahnya cuma 1 kali dalam 1 tahun. Nah 1 tahun 1 kali. Semua orang yang sholat setiap hari suka setiap 1 tahun 1 kali berkurban. Kenapa tuh? Hah? Oh kan hukumnya sunat. Kita tidak bicara hukum dulu dah, perintah. Perintah sholat alhamdulillah kita laksanakan setiap hari dalam 1 tahun, 360 hari kali 5 dilaksanakan terus. Kenapa kok berkurban cuma 1 kali dalam 1 tahun? Banyak orang yang tidak. Mari kita perbaiki pemahaman ini. Umumnya orang berkata, iya kan enggak gampang katanya berkurban. Ketika paham gampang. Karena kurang paham jadi susah. Iya kan mahal berkurban. 1 ekor domba 3 jutaan umpamanya. Apa enggak mampu mengumpulkan uang 3 juta selama 1 tahun? Ya tapi kan untuk makan aja susah. Sekarang punya uang kamu berapa? 500.000. Kalau 6 orang terkumpul 3 juta kan? Boleh gitu. 1 ekor domba untuk beberapa orang. Yang melarang siapa? Gak ada larangan. Nah ini yang harus kita bahas nanti. Masalah kurban di sini yang saya bahas. Bahwa berkurban dengan hadyu, dengan dam, dengan akikah beda. Akikah 1 ekor domba untuk seorang bayi. Bahkan laki-laki dianjurkan 2 ekor. Dam 1 ekor untuk 1 orang. Hadyu 1 ekor untuk 1 orang. Kurban enggak begitu. Ini harus diperbaiki pemahaman ya. Walaupun sekarang masih lama berkurbannya, tapi harus dipahami sejak sekarang. Rasul itu berkali-kali disaksikan para sahabat saat motong domba habis sholat Idul Fitri, kan beliau khutbah, turun dari mimbar, dibawakan seekor domba, langsung beliau potong dengan membaca
Bismillahi Allahu Akbar hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, aku kurbankan domba ini atas namaku dan atas nama umatku yang belum berkurban. Berapa jumlahnya yang diikut sertakan berkurban? Umatku yang belum berkurban. Dan itu tidak ada yang membantah hadis itu, sahih hadisnya. Tapi kenapa kok praktek di kita satu ekor domba hanya atas nama satu orang? Ya. Nah, kita kembali pemahaman teks baca apa adanya. Berarti pemahaman kita dalam kehidupan saya itu banyak dipengaruhi oleh budaya. Ya. Istilah seorang penceramah dari Riau, terserah kau mau terima atau enggak. Kan gitu. Ucapan ini adalah realita hadis begitu. Dan Rasul berkali-kali disaksikan sahabat motong hewan kurban tidak atas nama satu ekor, atas nama satu orang, enggak. Jadi kalau satu keluarga ada 5 orang, setahun sekali motong satu ekor domba atas nama 5 orang, berarti 5-5-nya berkurban setiap tahun. Tapi umumnya enggak begitu. Seorang yang mampu tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama ibu, tahun depannya lagi atas nama anak saya yang pertama, emang punya bukti akan hidup sampai tahun depan. Jangankan hidup sampai tahun depan, sampai besok pun kita tidak punya bukti. Dan perintah ini sebagaimana sholat diperintahkan setiap waktu, setiap hari kita laksanakan. Kenapa berkurban cuma diperintah 1 tahun sekali, enggak dilaksanakan? Ya mungkin inilah sesuatu yang baru di majlisnya. Dan saya sampaikan hal ini mungkin di Bandung sekitar 15 tahun yang lalu mulai saya bahas ini. Saya mulai menyampaikan ini di Masjid Darut Tauhid. Sampai ada ustadz di situ kaget. Wah, ini baru ustadz katanya. Kok berkurban 1 ekor domba atas nama beberapa orang? Biasa juga 1 orang. Iya, saya bilang hadisnya enggak begitu. Bingung dia. Dia juga tahu hadis. Bahkan ustadznya Kang Irfan tuh di Garut, Irfan bukan di Garutnya. Saya ngobrol dengan beliau, itu salah seorang ustadz di Tarogong, guru ustadz pesantren Tarogong itu persis. Saya ngobrol dengan dia, saya ngasih buku ini. Kata beliau, iya ustadz, saya ngobrol dengan teman-teman, hadis itu kan menyebutkan seekor domba bisa untuk seseorang, apa untuk beberapa orang. Kenapa kita hanya untuk 1 orang saja? Ya tapi kan kebiasaan kita seperti itu. Ya udah buang aja hadis. Kata ustaz itu, ya enggak gitu juga katanya. Ya kata ustaz ini hadis jelas sekali. 1 ekor domba untuk beberapa orang. Kenapa kita mempertahankan budaya yang tidak sesuai dengan hadis? Ya silahkanlah nanti dibahas tuh. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari ditanya oleh sahabat yang lainnya. Yasir bertanya, Ammar bin Yasir, ya kalau nggak salah, atau lupa lagi lah. Pertanyaan, kaifa kana lupa lagi hadisnya. Fi ahdi Rasulillah. Kaifa kana al-hajju fi ahdi Rasulillah. Begitu kalau nggak salah. Kaifa kanatid dhuhaya, ya, kaifa kanatid dhuhaya ala ahli Rasulillah. Bagaimana cara berkurban pada zaman Rasulullah? Maka dia menjawab, kana rajul yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun fayatabahan nas. Fakana kama tara. Ya. Ketika ditanya Abu Ayyub, bagaimana praktik berkurban pada zaman Rasul? Dijawab, di zaman Rasul biasa. Seseorang berkurban 1 ekor domba atas nama sekeluarga, dimakan bersama, diberikan kepada tetangga, mereka merasakan nikmat, dan demikianlah
fa asbahat kama tar, seperti sekarang yang kamu saksikan seperti ini. 1 ekor untuk nama atas nama beberapa orang. Demikian kata Abu Ayyub, hadis riwayat At-Tirmidzi. Banyak hadis yang menjelaskan tentang berkurban. Ini wanhar. Ya. Wanhar ini sebagaimana fasalli ditujukan kepada seorang demi seorang, wanhar ditujukan kepada seorang demi seorang. Berarti perintah berkurban ditujukan kepada setiap kita. Makanya jangan sampai kita meninggalkan diri nanti pas musim kurban, sudah kita siapkan dana sesuai kemampuan. Kalau punya uangnya cuma 100.000, ganti aja kurbannya pakai ikan, nggak bisa dong. Ya, beli ayam ya nggak bisa lah. Lebih baik patungan. Ada gitu contohnya dari Rasulullah, patungan sapi ada contohnya enggak dari Rasulullah? Itu aja sebetulnya jawabannya. Di zaman Rasul patungan sapi enggak ada. Tapi kita kan biasa patungan sapi. Hanya untuk 7 orang. Boleh enggak patungan sapi untuk 7 keluarga? Mau 7 keluarga, mau 10 keluarga silakan saja. Rasul kok enggak membatasi? Jadi kalau patungan sapi sudah terbiasa dan tidak ada masalah, apakah mau dipermasalahkan bila patungan domba 50 orang umpamanya? Ya saya punya uangnya juga 100.000, udah berkorban kamu sesuai dengan kemampuan. 50 orang 100 per 5 jutanya dapat 2 ekor tuh. Dalilnya jelas, hadisnya jelas. Tapi memang ini belum tentu diterima oleh semua orang, walaupun hadisnya pasti. Ya begitulah yang namanya perbedaan dalam memahami dalil biasa. Tapi sebetulnya kalau 1 ekor domba atas nama 1 orang memang ada masalah? Ya enggak ada masalah. Apalagi kalau pemanya 1 keluarga 20 orang 20 ekor domba, baguslah. Cuma tentu pemahaman 1 ekor domba hanya untuk 1 orang, jangan membuat orang lain yang tidak mampu membeli seekor domba tidak bisa berkurban. Itu yang tidak tepat. Apabila mampu 1 ekor untuk 1 orang, ya bagus-bagus saja. Cuma jangan dibilang tidak sah kalau 1 ekor untuk beberapa orang, itu yang tidak tepat. Harus kita perbaiki pemahaman ini. Ini yang dimaksudkan. Ya saya sering menyampaikan, menegaskan, pahami syariat Allah, sunnah Rasul dengan membaca teks aslinya. Ya. Terjemah sangat kita perlukan untuk membantu, tapi bukan pokok, bukan utama. Makanya harus paham bahasa Arab. Sehingga antum ikhwan akhwat selesai belajar di sini 3 tahun cukup 2 yang dibawa ke rumah. Hafal Al-Quran 5 juz tambah 25. Kemudian bisa memahami bahasa kita berbahasa Arab, cukup segitu aja. Nanti dikembangkan ilmunya semakin luas. Kunci adalah memahami bahasa Arab. Kuncinya di situ. Cuma tentu waktu kita memang untuk memperdalam ilmu nahu sangat sempit waktunya ya. Makanya saya seperti ini aja lah, selintas saja. Tapi insya Allah dengan pembahasan seperti ini sedikit demi sedikit akan akan masuk pembahasan tentang ilmu bahasa Arab. Fasalli rabbika wanhar. Oh udah mau 5:30. Saya cukupkan dulu lah. Innasyaniqul abtar nanti. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Ya, silahkan kalau ada yang mau, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Di dalam surat An-Naba sama surat An-Nazi'at, di sana itu ada satu kalimat yaitu at-tagha, li nama aba sama fa'amma man tagha. Kenapa itu selalu disandingkan dengan apa ya gitunya? Berupa siksaan gitu ya. Bahkan dalam dua surat An-Naba sama An-Nazi'at. Jadi ketika dikaji dua surat ini, kenapa yang jadi akar masalahnya itu kemaksudnya itu togo. Togo itu kan melampaui batas gitu. Memang togo ini apa gitu Ustaz kita? Iya. Syukran. Kalimat togo kan melampaui batas ya artinya ya. Littaghina ma'aba fa'amma man tagha wa athal hayata dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Dan dalam bahasa umumnya orang yang paling togo disebut tagut ya. Tagut itu yang hidupnya melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala tadi hadisnya dibaca waktu salat asarnya, innallaha haddada hududan fala ta'taduha, kan itu ya. Allah telah menetapkan batasan-batasan, jangan kamu lewati batas tersebut. Karena apabila kamu melewati berarti kamu akan terjerumus ke jurang kecelakaan. Tanpa disebut ancaman oleh Al-Quran, oleh hadis, yang namanya melampaui batas pasti akan terjerumus ke jurang kehancuran. Oleh karena itu maka kalimat tagha itu terancam, orang yang melampaui batas. Batasan sudah Allah tetapkan buat kita, batasan berfikir, batasan berperasaan, batasan berkeyakinan. Allah Maha tahu tentang kemampuan kita. Kalau sekiranya kita tidak mengikuti aturan Allah, maka tentunya akan melanggar aturannya. Dan apabila kita ikuti aturan Allah, tentu akan nikmat hidup kita, karena memang mengikuti aturan yang sudah pasti Allah turunkan untuk kepentingan kita. Allah menurunkan aturan sama sekali Allah tidak berkepentingan. Apabila kita mengikuti aturannya, kita sendiri yang akan mendapatkan hasil baik. Bila kita tidak mengikuti aturannya, Allah tidak rugi dengan pembangkangan manusia, tidak akan berugi. Nah, Al-Quran mengingatkan hal itu agar kita baik. Dan apabila semua manusia mengikuti aturan Allah, akan indah di dunianya juga. Tidak akan terganggu kehidupannya. Semuanya menjaga aturan, maka semuanya akan aman. Tidak akan ada yang menderita. Sekarang ketika melampaui batas, batasan umpamanya makanan, sebetulnya kebanyakan makanan halal kecuali yang diharamkan. Tapi anehnya banyak manusia yang penasaran, ingin yang haram, gimana rasanya sih? Padahal yang halal jauh lebih banyak. Kalau umpamanya komunikasi intim suami istri, laki-laki ada batasannya, cuma 4, tapi itu mah enggak dilampaui, cuma 1 aja. Umumnya lah gitu. Tapi kadang-kadang melebihi dari itu di luar kehalalan. Itu yang lebih parah. Sudah Allah batasi, ini silakan lakukan dengan batasan yang baik. Dan ternyata menurut ilmu kedokteran, komunikasi laki-laki perempuan tanpa pernikahan yang sah membuat dirinya hancur, kesehatannya hancur, pikirannya hancur, segala-galanya. Dan tidak ada yang puas-puas. Tapi dengan menahan diri, jadi terpelihara komunikasi sesama, terpelihara segala-galanya. Dan kemudian makanan, kenapa Allah haramkan ini, Allah haramkan itu? Pertama kali kita terima aturan dari Allah, itu ujian buat kita yang akan membuat kita nikmat mengikuti aturan Allah. Berikutnya hikmatnya apa? Bisa dicari dan bisa juga tidak didapat. Kalau hikmat, apa hikmatnya diharamkan babi? Udah terima saja aturan dari Allah. Oh, ada ini, ada ini. Kata orang yang ahli teknologi, enggak, itu enggak salah. Baik, yang penting kita terima aturan dari Allah. Itu pertama.
Kalau sekiranya ditemukan bencana, ditemukan bahaya akibat melanggar, itu adalah merupakan hikmat dari diturunkannya larangan. Jadi ada perintah, ada larangan dari Allah. Ketika kita mau memperhatikan dengan baik, iman dikedepankan. Apabila dicapai dengan ilmu, itu tambahan karunia dari Allah. Bila tidak tercapai dengan ilmu, cukup dengan keimanan. Sebab ada doktrin dari Allah untuk kepentingan kita. Banyak manusia yang dapat doktrin dari manusia diterima tanpa bertanya itu. Kenapa doktrin dari Allah tidak kita terima? Allah menurunkan doktrin, Allah tidak berkepentingan, tapi kita sendiri yang mengambil manfaat. Kalau manusia menurunkan doktrin, doktrin itu adalah untuk kepentingan yang menurunkan doktrin itu. Kemarin Jumat sore saya ngisi pengajian di Cilengkerang karena dipesan membahas tentang Syiah. Dalam ajaran Syiah banyak doktrin dan repot mereka. Ya. Doktrinnya itu cukup berat sampai ada yang nyiksa diri kannya, itu karena korban doktrin itu. Dan doktrin Syiah antara lain adalah di situ disebutkan Abu Abdillah berkata, inna tis'ata asyarin minad dini fit taqiyah la dina liman la taqiyatalah. Kalimat ini diungkap oleh Abu Ya'qub Al-Kulaini dalam kitab Usulul Kafi, dikembangkan oleh ulama-ulama berikutnya. Apa artinya? 90% agama ini adalah taqiyah, yaitu pura-pura. Coba 90% pura-pura. 10%-nya di situ ada sholat, ada zakat, ada haji, itu 10% saja itu. Yang lainnya pura-pura. Walaupun pura-pura terus-terusan dari dulu sampai sekarang, tetap aja pengikutnya sedikit. Kan pengikut Syiah sedikit kan? Munculnya ajaran Syiah berbarengan dengan munculnya istilah Sunni. 2 miliar umat Islam, Syiah cuma 135 ribu. 145 juta maksudnya. 130 juta saja. Sedikit, gak nyampe 10%. Itu sudah berpura-pura, tetap sedikit. Capek mereka. Kita mah jujur-jujur aja lah, apa adanya. Saya sudah nulis buku di situ, judul bukunya Mencari Titik Temu Syiah Sunni. Judul itu membuat orang-orang Syiah penasaran membaca. Beda dengan judul buku Bahaya Syiah, orang Syiah nggak akan baca itu. Kesesatan Syiah, orang Syiah nggak baca itu. Pas judul buku saya Mencari Titik Temu Syiah Sunni, oh mereka pada baca. Alhamdulillah, sempat dibedah buku saya di pusat Syiah. Ya, jadi ngasih judul ya harus menarik lah gitu ya. Ya jadi litaghina ma'aba. Tapi kalau sekedar yatra, innal insana la yatra ar-ra'ahu istaghna. Kalimat taghin, tagut, tagha, yatra jangan disamakan maknanya. Kembali lagi ilmu balaghah lagi nih ya. Jangan disamakan memberi makna kepada sifat dengan kata kerja. Ya. Az-zaniyatu waz-zani, pezina itu. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Itu pezina namanya. Tapi kalau pernah berzina dan dia taubat, jangan dicela. Dia sudah bertobat, sudah bagus, zina. Tapi pemanya orang mau melamar orang yang pernah berzina, mau melamar, jangan mau, dia pezina. Bukan, dia bukan pezina, pernah berzina, sudah bertaubat. Jangan disamakan alladzi yazni dengan az-zani, jangan disamakan. Nah, yatgha dengan taghin jangan disamakan. Yakfuru dengan kafir jangan disamakan maknanya. Kalau yakfuru atau kafaru kata kerja, kalau kafir kata sifat.
Demikian pula panggilan kepada kita dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada enggak perintah diawali dengan kalimat ya ayyuhal mu'minuna? Ada? Dalam Al-Quran perintah diawali dengan kalimat ya ayyuhal mu'minun. Karena gak ada orangnya. Ya. Kalau mukminun itu sesuai dengan yang disifatkan dalam surat Al-Anfal, dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Terus sifat-sifatnya. Tapi kalau amanu, imannya masih naik turun. Kalau mukminun, imannya sudah melekat dalam segala aspek kehidupan. Ya. Kita itu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhal mu'minun. Sadarlah, iman kamu masih naik turun. Tapi jangan kecil hati. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu dan selanjutnya. Ya. Jadi tagha dengan yatgha dengan taghin beda. Lit-taghin ma'aba. Itu berarti sudah betul-betul melampaui batasnya. Sudah menjadi pelaku melampaui batas dalam segala hal. Yang ditanyakan itu apa? Bukan, saya kepanjangan jawabannya ini. Baik, nah ini judul buku ya. Judul buku 100 solusi fikih kontroversi surat kurban dan haji. Tentang kurban. Nah, di sini tentang kurban. Nah, fasal yang dibahas fasal rabbika wanhar. Ayat tentang kurban yang paling sering dibaca adalah surah Al-Kautsar ayat 2. Perintah berkurban dalam ayat ini menempati posisi yang sama dengan perintah sholat. Itu yang patut kita perhatikan. Kenapa muncul sholat wajib, kurbannya sunnah? Itu dari mana itu? Berlandaskan surat ini gak ada perbedaan, sama-sama perintah ditujukan kepada seorang demi seorang. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan, karena pada zaman Rasulullah masih hidup tidak semuanya sahabat berkurban. Sementara ulama lainnya menyatakan wajib berdasarkan studi yang mereka lakukan terhadap ayat di atas yang didukung dengan studi hadis sahih riwayat Al-Hakim. Nah, ini disebutkan man wajada sa'atan falam yadbah fala yaqrabanna musalla. Siapa yang punya keluasan tidak berkurban, jangan dekat-dekat musalla kami. Oh, itu berarti memang harus dilaksanakan berkurban itu. Nah, judulnya apa nih? Berkurban setiap tahun mengapa tidak, itu judulnya ya. Nah, berarti harus kita lakukan setiap tahun ini. Ya. Insyaallah nanti ya kita bahas lebih luas lagi. Kemudian nasib orang yang tidak berkurban bagaimana? Bolehkah berkongsi beli seekor kambing? Nah, ini sudah ada bahasannya ya. Nah, hadisnya sudah saya bahas di sini. Kemudian orang berkurban minta bagian silahkan. Berikutnya kulit hewan kurban boleh dijual. Terus apabila harga hewan kurban hanya diketahui panitia, panitianya soalnya bisnis. Nah, kurban tanpa akikah. Ada seorang ustazah di televisi dipanggil oleh jamaah. Saya mau berkurban. Kata dia, kamu udah akikah belum? Belum. Akikah dulu. Ya udah 27 tahun mau akikah. Bukan 7 hari, 27 tahun. Perintah akikah ditujukan kepada orang tua yang punya bayi, bukan kepada pribadi masing-masing. Ya. Itu saya bahas di sini. Kemudian berkurban mencontoh Nabi. Terus tahapan perintah dalam Al-Quran. Ya, dasar hukum ukuran kurban kambing.
Mengapa praktik berkurban disamakan dengan hadyu dan selanjutnya. Baik, panjang di udah capek ya. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.